Teman-teman, pernah dengar nggak soal Kidung Asmaradana? Ini bukan cuma sekedar buku loh, tapi bisa dibilang ini adalah sebuah harta karun dari sastra Jawa yang isinya tuh penuh sama cerita-cerita yang inspiratif. Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama pesan-pesan mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Oke, kita mulai dari namanya dulu ya, yang indah banget. Kidung Asmaradana. Jadi kalau kita lihat di pengantar penulisnya, dijelasin kalau kidung itu artinya lagu atau nyanyian. Sementara Asmaradana itu artinya cinta kasih atau indahnya memberi. Jadi kalau digabungin, judul ini bisa kita artikan sebagai nyanyian tentang indahnya memberi. Wah, puitis banget ya namanya dan pas banget sama isi ceritanya. Buku ini ditulis oleh Hidratmoko Andri Tamtomo dan diterbitkan oleh Gamagatra. Nah, yang bikin buku ini spesial itu adalah gimana setiap ceritanya tuh akarnya kuat banget di kearifan lokal budaya Jawa, tapi pesennya itu universal banget, sangat relevan buat kita semua di zaman sekarang. Dalam penelusuran kita kali ini, kita akan kenalan sama 3 karakter yang luar biasa. Ada Wahyuni, Endang, dan Sasmita. Masing-masing dari mereka bakal ngajarin kita soal perbuatan mulia, pentingnya kesabaran, dan kekuatan dari sebuah impian. Nanti di akhir, kita bakal rangkum semua pelajaran berharga ini. Udah siap? Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, cerita pertama kita ini soal integritas, yang diwakili oleh seorang siswi bernama Wahyuni. Judul ceritanya itu ngunduh manising tumindak utama, yang artinya kurang lebih memetik manisnya perbuatan mulia. Dari judulnya aja udah kasih kita petunjuk loh tentang apa yang bakal terjadi. Coba bayangin deh, Wahyuni yang datang dari keluarga sederhana nemuin uang segepok di jalan. Kira-kira apa yang bakal dia lakuin? Tanpa mikir 2 kali, dia langsung serahin uang itu ke polisi. Tapi ujiannya nggak berhenti di situ. Nggak lama kemudian, dia lihat ada korban tabrak lari. Dan lagi-lagi, dia langsung nolongin, bahkan nolak dikasih imbalan sama keluarga korban. Semua ini benar-benar tulus dari hatinya. Dan hasilnya, wah ini dia bagian manisnya. Gara-gara semua kebaikannya itu, Wahyuni jadi telat berjam-jam masuk sekolah. Tapi, seolah-olah alam semesta tuh berpihak sama dia. Pas di sekolah, ternyata ada ulangan IPA dadakan. Dan dia dapat nilai sempurna, 100. Ini jadi bukti ya, kalau kebaikan itu pasti akan kembali. Kadang lewat cara yang paling nggak kita duga. Cerita Wahyuni kan nunjukin balasan kebaikan yang datangnya cepet ya. Tapi, gimana kalau kebaikan yang kita tanam itu butuh waktu yang lebih lama untuk berbuah? Gimana kalau kita harus ekstra sabar menunggunya? Nah, pertanyaan ini yang membawa kita ke cerita selanjutnya. Sekarang, yuk kita kenalan sama Endang. Dia seorang mahasiswi yang menghadapi pergulatan batin yang mungkin, ya kita semua pernah ngerasain juga, memilih antara keinginan sesaat atau mimpi jangka panjang. Ini adalah sebuah pelajaran tentang kegigihan. Jadi, dilemanya Endang tuh begini. Di satu sisi, dia lihat teman-temannya pada pakai kalung yang lagi tren. Dan dia jadi pengen punya juga, biar ngerasa masuk gitu sama lingkungannya. Tapi di sisi lain, ada mimpi yang jauh lebih besar. Dapetin gelar sarjana, sebuah mimpi yang diperjuangkan mati-matian oleh ibunya. Melihat anaknya galau, ibunya melakukan sesuatu yang, wah, mengejutkan. Ibunya nawarin sejumlah uang sambil bilang, ambil uang ini, belilah kalung yang kamu inginkan. Tapi syaratnya, kamu harus berhenti kuliah. Ini sebuah pilihan yang memaksa Endang untuk benar-benar melihat ke dalam hatinya dan nentuin apa sih yang paling penting buat dia. Dan Endang memilih dengan sangat bijak. Dia menolak uang itu dan memilih untuk memperjuangkan masa depannya. Hasilnya, dia lulus dengan predikat terbaik, jadi pegawai negeri, dan pada akhirnya dia bisa beli kalung model apapun yang dia mau. Ini pelajaran yang indah banget tentang kekuatan menunda kepuasan demi hadiah yang jauh lebih besar di masa depan. Oke, selanjutnya mari kita lihat gimana passion atau gairah bisa melahirkan sebuah kebahagiaan yang sejati. Ini dia kisah Sasmita yang berhasil menyatukan kecintaannya pada aksara Jawa kuno dengan rasa sayangnya yang begitu besar kepada ibunya. Perjalanan Sasmita ini, wah, penuh banget lika-likunya. Demi beliin hadiah buat ibunya, dia ikut lomba menulis aksara Jawa. Tapi rintangannya tuh kayak nggak ada habisnya. Dia jatuh dari sepeda, telat sampai di lokasi, bahkan sempat dikira kalah. Pas akhirnya dia tahu dia menang, kantor panitianya udah keburu tutup. Kelihatannya kayak semua jalan udah buntu kan? Dan disinilah keajaiban terjadi. Gagal ngambil hadiah uang, Sasmita nggak nyerah gitu aja. Dia pakai keahliannya untuk menciptakan hadiah yang jauh lebih tak ternilai. Di sebuah kaos polos, dia menulis pesan indah ini pakai kaligrafi aksara Jawa.
Ibu dadiadaya landamar tumrap lakuning uripku, yang artinya, ibu jadilah kekuatan dan pelita bagi perjalanan hidupku. Sebuah hadiah yang jauh lebih berharga dari uang manapun. Jadi, dari ketiga cerita tadi, apa sih benang merahnya? Buku ini seakan-akan ngajarin kita kalau cerita-cerita kuno ini sebenarnya adalah cermin dari perjuangan dan juga kemenangan kita di dunia modern ini. Kita lihat ya, ada Wahyuni yang integritasnya membawa dia ke kesuksesan akademik. Terus ada Endang yang kegigihannya mengantar dia pada karir yang stabil. Dan Sasmita yang gairahnya melahirkan sebuah kemenangan pribadi yang sangat menyentuh hati. Mereka semua membuktikan bahwa kebajikan dalam bentuk apapun itu akan selalu menuntun kita pada kebaikan. Pada akhirnya, Kidung Asmaradana atau nyanyian tentang indahnya memberi mengingatkan kita tentang kekuatan abadi dari integritas, kegigihan, dan gairah. Jadi, di tengah hiruk-pikuk dunia modern, saya ingin bertanya pada Anda, nilai-nilai luhur apa sih yang jadi kompas dalam hidup Anda? Terima kasih telah menyimak.